Selamat malam teman-teman T-Blockers. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Kita akan berbincang. Sebetulnya masalahnya bukan masalah berat, tetapi ini menjadi sangat penting karena arah pembangunan DIY itu ditentukan dari program kebijakan pembangunan yang ditelurkan oleh pemerintah daerah. Nah, kebijakan-kebijakan pembangunan itu dilakukan, digerakkan oleh sebuah sistem organisasi pemerintahan, di mana perannya masing-masing bekerja di sana. Salah satunya adalah pimpinannya adalah sekda atau sekretaris daerah. Nah, ini teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, ini Maret itu Pak Sekda Baskoro Aji kan sudah pensiun. Kemudian udah muncul nama-nama banyak itu. Ada nama, kalau nggak salah yang saya ingat itu ada Bu Nur, Dinas Koperasi, kemudian ada macam Pak Singge, kemudian ada Pak Beni dan segala macam. Nah, beliau-beliau itu yang nantinya ke depan, yang nggak tahu sih nanti yang memutuskan kan pusat ya, yang akan memimpin gerakan pembangunan di DIY. Nah, seperti apa sih tanggapan masyarakat dan berbagai kalangan DIY? Dia mengharapkan figur sekda itu yang seperti apa? Nah, sekda itu harus seperti apa? Bagaimana melaksanakan itu? Nah, kebetulan bersama saya seorang akademisi dari Universitas Widya Mataram, Pak Yana Karyana, MSI. Wah, selamat malam Pak Yana. Sehat Pak? Malam. Sehat Pak? Wah, Jogja aman tuh Pak? Aman. Dan terkendali. ngomong amannya pelan, aman gitu. Baik, Pak Yana, dalam kacamata akademisi itu sekda itu sebetulnya secara umum ngapain sih Pak kerjaannya Pak? Sip. Saya interupsi dulu tadi. Boleh gimana Pak? Ini Mas Wi ini agak berani nih menyebut nama tadi. Ya memang namanya itu ya Pak. Mudah-mudahan di antaranya. Ya, udah. Ya, tidak menutup kemungkinan ada nama lain kan? Ada nama lain kemungkinan juga ada yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang sementara terpublis akan seperti itu. Tapi baik. insya Allah tidak dijewer ya. Tidak jewer. Baik Pak, secara umum saja Pak, sekda. Ya, sebenarnya kan sekda itu peran dominannya itu sebagai suatu lembaga yang penyelenggara pemerintahan lah. Penyelenggara pemerintahan terutama dalam mensupport gitu kan lembaga-lembaga lini, terutama ya SKPD ya, dalam koordinasi, dalam beberapa hal ada pada koordinasi di sekretariat daerah, gitu kan. Nah itu kan secara umum, apalagi ketika misalnya kalau kemudian dikaitkan dengan DIY sebagai sebuah daerah istimewa, sekda nanti yang diidealkan itu ya yang jelas mampu merealisasi visi dan misinya pemerintah daerah. Oh gitu ya? Harus mampu ya? Istimewa. Ya jelas harus mampu. Kalau nggak mampu gimana? Cerai? Nah itu tidak. itu tergantung atasannya. Ngeri sedap. Ya, terus? Iya. Nah sekarang begini Pak Yana, yang terlibat di kampus dengan kebijakan pemerintah. Pertanyaan saya adalah begini, kalau daerah kita ini DIY ini dengan segala permasalahannya yang ada, misalnya yang baru-baru ini melejit tingkat kemiskinan, atau pertumbuhan ekonomi rasio Gini, masih banyak kantong-kantong kemiskinan di DIY. Kemudian itu kan juga persoalan yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua Pak, tentang pariwisata, tentang jalan tol, tentang TPA Piungan dan segala macam banyak permasalahan. Nah, khusus untuk DIY itu Pak, yang penduduknya hampir 4 juta ini, sebetulnya sekda yang seperti apa gitu loh, yang diperlukan ini dengan keistimewaannya Pak? Ya balik lagi kembali tadi pada persoalan visi misi. Ya. Gitu kan. Tentunya sekda sini kan kemudian nanti mencoba mengartikulasi ya berbagai kehendak, berbagai kepentingan, terutama kepentingan masyarakat di Yogyakarta itu sendiri, gitu kan ya, yang notabene sampai saat ini Jogja ini masih terkenal sebagai kota budaya. Ya, kota budaya. Sebagai kota pariwisata. Sebagai kota pendidikan. Nah di luar itu kota industri belum. Jujur ya, saya tinggal di Jogja sejak tahun 95. Jadi artinya sudah hampir 28 tahun. Ya. Di luar ketiga sektor tadi,
gitu ya. Belum ada perkembangan yang signifikan. Misalnya gitu? Di industri-industri pabrikasi, entah itu misalnya industri tekstil, misalnya atau industri di bidang agro sekalipun gitu ya. Ini belum ada yang menonjol, gitu kan, di luar tadi ketiga sektor industri tadi, pendidikan, atau bisa jadi mungkin ini adalah prototipe yang dikehendaki Jogja, bahwa Jogja itu akan bermain dalam wilayah pengembangan ketiga sektor tadi, penanganannya bisa jadi, gitu kan, kita Allah-alam ya, ke depan seperti apa kan, seperti itu. Nah, jadi, kalau begitu penyelenggara pemerintahan yang dipimpin oleh Sekda harus mampu memetakan ya Pak? Jelas, mappingnya harus sangat cermat, gitu kan ya. Nah, artinya sekarang gini ya, penduduk Jogja sepanjang pengetahuan saya ini dalam usia produktif ya lebih banyak kemudian berkiprah di luar Jogja. Oh gitu. Gitu kan. Ya. Jadi Jogja itu notabene tempat bersekolah. Kalau tempat bersekolah tidak hanya untuk warga Jogja, warga yang di luar Jogja pun masih sangat menginginkan untuk bersekolah atau berstudi di Jogja, gitu kan ya. Nah, kemudian kembali pada tadi yang warga penduduk asli Jogja, yang lahir di Jogja, hidup di Jogja, besar di Jogja, bersekolah di Jogja, dan kemudian berkarya. Nah, dalam tanda petik, berkarya itu lebih banyak tidak di Jogja. Oh, jadi gitu dia kan, ya? Berkarya entah itu ke Jakarta, Semarang, entah itu ke Surabaya, atau entah misalnya ke luar negeri dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya satu tantangan. Tantangan bagi pemerintah Jogja, bagaimana kemudian sumber-sumber daya terbaik Jogja itu berkarya di Jogja itu sendiri. Tidak harus dia keluar daerah. Oh gitu. Nah, kan umumnya kan seperti itu ya. Kadang kalau misalnya kita ketemu kawan lama, misalnya bincang, ingin pensiun di Jogja. Nah, tapi kan apakah sekerdil itu Jogja hanya sekedar tempat pensiun? Gitu kan. Tempat studi, pensiun, tapi hasil studi dalam konteks untuk berkarya itu dimanfaatkan di daerah lain. Oh gitu. Jadi artinya ke depan Sekda ini harus mampu memberikan ruang kepada semua teman-teman yang sudah bersekolah di Jogja, mempunyai kemampuan di ruang-ruang industri. Kalau bisa berkarya di Jogja, industri dikembangkan. Oh gitu ya, ke depan begitu ya. Harus ada pancingan-pancingan itu. Jadi saya membayangkan ya, ketika misalnya itu sudah ada satu bandara yang sangat luar biasa. Kemudian Aerocity di sekitar Kulon Progo itu, saya bayangkan akan segera secepatnya itu pula gitu ya. Kemudian terbentuk, sama halnya misalnya ketika kita berkunjung ke Solo, ada Solo baru. Kita berkunjung ke Surabaya pun sekarang di sebelah bagian mana yang pas itu juga berkembang kota baru gitu kan. Nah, yang mudah-mudahan ke depan misalnya Aerocity yang didengungkan untuk Jogja itu segera terwujud. Tapi untuk memancing itu kan ini persoalan hal seperti ini kan yang artinya juga harus dalam tahap inventarisasi, kemudian tadi yang dibilang mapping gitu kan. Ya tidak hanya Sekda sebenarnya kan. Ya, sebetulnya gini, sebetulnya kita meningkat begini teman-teman. Ini menjadi menarik nih. Apakah ganti Sekda kemiskinan kita bertambah atau berkurang? Dengan kebijakan, saya pengen tahu kalau dari sisi pandangnya Pak Yana Karyana selaku akademisi, maksud saya apa sih yang harus digenjot ini di Yogyakarta ini? Ya mungkin jadi bahan masukan buat Sekda ke depan yang bisa untuk memberantas, bukan memberantas ya, menurunkan nilai kemiskinan, angka kemiskinan. Pertama kan terlalu sempit. Kalau seandainya angka kemiskinan itu dikaitkan semata karena peran Sekda, gitu kan. Ada banyak, misalnya kan kalau dalam perangkat pemerintahan itu yang punya peran yang harus berkolaborasi istilah zaman saat ini gitu ya. Itu yang dilakukan oleh berbagai satuan SKPD gitu. Ya tentunya di bawah kepimpinan Pak Sekda. Ya tidak hanya Sekda ya Pak Gubernur gitu kan. Seperti itu kan ya. Karena memang di sini yang punya
otoritas tertinggi itu kan di DIY ya Pak Gubernur gitu. Nah, peran Pak Gubernur itulah yang kemudian mungkin akan sangat menentukan gitu kan ya. Nah, ya tadi tentunya diimbangi dengan sekda yang sangat profesional, sekda yang sangat memahami visi misi DIY sejalan dengan pemikiran yang ada pada Pak Gubernur gitu kan. Nah, dan itu kerjasama juga dengan satuan SKPD yang lainnya. Nah, saya pikir kalau kolaborasi itu jalan selaras, harmoni, mungkin bisa lebih cepat. Oke. Kalau yang untuk spesifik untuk Yogyakarta, pembangunan sekarang bergerak sangat cepat. Ya. Teknologi juga sangat luar biasa. Nah, Jogja itu membutuhkan apa? Terutama di sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, seperti apa? Apa sih sebetulnya yang harus dikerjakan oleh Jogja? Tuh. Kalau SDM, Jogja tidak kurang. SDM tidak kurang. Betul kan ya? SDM Jogja tidak kurang. Mungkin yang genjotan perlu itu ya mungkin investasi ya. Investor ya. Investasi kan berarti kan sumber daya di luar sumber daya manusia ya. Alam sumber daya manusia Jogja udah oke. Iya. Gitu kan ya. Nah, hanya mungkin untuk rancang bangun gitu kan supaya menjadi nilai tambah yang jauh lebih besar. Tentunya kan itu harus masuk unsur tadi kapitalisasi kan. Kapitalisasi. Kapital gitu ya. Jadi kapital itulah kemudian ini akan mencoba ya caranya apa ya mengundang investor. Investor yang bonafit gitu kan. Baik. Aduh, ini saya susah ini untuk ngorek-ngoreknya akademisi yang satu ini nih, karena terlalu hati-hati gitu. Tapi yang jelas ada berapa yang sudah kita tangkap ini. Yang pertama adalah peran sekda menjadi sangat penting dalam mengartikulasikan program pembangunan pemerintah, mengartikulasikan visi dan misi pemerintah lewat Pak Gubernur. Kemudian yang kedua adalah dibutuhkan satu kecepatan atau akselerasi dalam setiap program pembangunan dengan teknologi agar pembangunan bisa menghasilkan sebuah hasil yang dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini peran sekda menjadi sangat penting. Nah, di samping itu kan Pak Yana, kalau sekda itu kan tidak hanya, maksud saya begini, kebijakan daerah itu kan juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Betul. Nah, maksud saya begini, kalau ada apa peran sekda ketika berkolaborasi dengan kebijakan pemerintah pusat? Ya, sepanjang pengetahuan saya, dalam konteks hubungan daerah dengan pusat, daerah bisa saja sah-sah saja memberikan satu usulan. Dalam bentuk tadi ya proyek atau apa. Itu kan dulu ada istilah terkenal DUP atau DIP kalau zaman dulu, entah sekarang ya. Nah, itu kan daerah punya hak untuk memberikan usulan-usulan. Kira-kira rencana program pembangunan apa ya akan dieksekusi di daerah yang bersangkutan. Gitu kan. Nah, persoalan kemudian misalnya ketika itu berhubungan dengan pusat, gitu kan, apalagi dengan dukungan anggaran dari pusat, mau tidak mau kan harus ada koordinasi yang bagus kan gitu. Sekali ketuk palu dari pusat bahwa itu dilakukan di daerah, nah itulah kemudian nanti ditangkap oleh pemerintah daerah, gitu kan ya. Di sini. Nah, bagaimana tadi ketika dikaitkan dengan peran sekda, kan seperti saya sampaikan secara umum bahwa sekda itu kan sebagai penyelenggara pemerintahan, melakukan proses administrasi pemerintahan, gitu kan, dan terutama di sini mungkin bukan melayani, ya bisa jadi melayani dalam tanda petik ya, melayani satuan-satuan lain, lembaga-lembaga pemerintahan yang lain di daerah yang bersangkutan, SKPD dan lain sebagainya, kan itu yang lini. Kalau dalam satu konsep organisasi itu kan ada line and staff ya, organisasi lini itu. Ada lini, ada staff. Jadi staffnya ini adalah sekda sungguhnya. Jadi itu sporting ya. Jadi satu lembaga, institusi sporting terhadap organisasi-organisasi lini. Misalnya apa yang dimaksud organisasi lini? Misalnya bidang apa ya, banyak ya. Misalnya dinas-dinas lah. Dinas-dinas. Entah itu dinas perumahan, pemukiman, pertamanan, dan semacam-macam dinas. Itulah yang kemudian misalnya juga secara administrasi sekda punya peran dalam mensupport gitu kan,
seperti itu. Aduh. Ya, mudah-mudahan tidak keliru ya. Aduh. Tapi ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa peran Sekda itu adalah mampu menjadi sebuah jembatan aspirasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah. Misalnya ada beberapa kebijakan yang sangat bergantung pada pemerintah pusat. Oh, nggak boleh, kita harus tunggu dari pemerintah pusat, tunggu dah. Kemudian nanti kemungkinan ada peran-peran yang bisa diambil oleh pemerintah daerah, Pak. Misalnya misalnya penanganan COVID-19 yang lalu kan daerah memiliki otonomi segala macam untuk itu ya. Bisa ya. Satuan gugus tugas yang kemudian dipimpin oleh masing-masing kepala daerah untuk daerahnya masing-masing. Baik teman-teman tim Wawablog, sebetulnya masih banyak, tapi paling tidak ada informasi kecil yang diharapkan bagi Sekda mendatang bahwa harus disadari bahwa peran Sekda menjadi sangat penting dan dia menjadi artikulator bagi kebijakan pembangunan, bahkan dia bisa menjadi jembatan bagi berbagai peraturan pusat yang ke daerah, demikian pula sebaliknya. Nah, tapi tetap tanggung jawab kepada Pak Gubernur, nggak bisa. Teman, roda pemerintahan koordinasi kayak disampaikan Pak Yana antara SKPD menjadi sangat penting untuk mewujudkan hasil dari kebijakan pemerintah yang berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan berujung pada kemiskinan. Ya, demikian Bapak dan teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi kita di perbincangan ini, suara dari akademisi terhadap harapan Sekda yang akan datang. Sampai ketemu lagi, salam.